Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Tunaja dengan NPM 108261101. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang physiology of urinary. Jadi pada sistem ginjal itu dia terdapat ginjal itu terbagi menjadi dua ginjal, yaitu untuk menyaring darah dari zat berbahaya, mengatur pH darah, volume, tekanan, osmolalitas yang akan menghasilkan hormon. Selanjutnya ginjal ini terletak di antara vertebra T12 dan L3. Sebagian dilindungi oleh tulang rusuk 11 dan 12 di belakang membran peritoneum retroperitoneal. Selanjutnya ginjal kanan ini biasanya sedikit lebih rendah ke porsi yang lebih besar di hati di sisi kanan. Selanjutnya untuk morfologinya itu sendiri pada hilus ginjal ini dia dilakukan di tengah tiap ginjal. Titik masuk atau keluar ureter, arteri, vena, limfatik, dan saraf. Jaringan di sekitarnya dia memiliki tiga lapisan, yaitu ada fasia ginjal yaitu lapisan luar, jaringan ikat padat, eh, jangkar ginjal, kapsul adiposa di tengah, jaringan lemak melindungi ginjal dari trauma. Kapsul ginjal ini terdapat di bagian dalam. Selanjutnya jaringan ikat padat memberikan bentuk ginjal. Korteks ginjal ini terdapat di bagian luar, yaitu terdapat zona kortikular luar, zona juxtamedullary bagian dalam, kolom ginjal menonjol ke dalam ginjal yang akan memisahkan medula. Selanjutnya pada medula ginjal bagian dalam itu terdapat 10-18 piramida ginjal dengan ujung runcing atau papil puting ginjal mengarah ke tengah ginjal. Lobus ginjal terdapat piramida ginjal termasuk korteks di atasnya. Papila ginjal terdapat kelopak kecil, selanjutnya terdapat kelopak besar, panggul ginjal, dan terdapat ureter. Selanjutnya untuk nefron dan aliran darah ke nefron sampai ke ureter, unit fungsional ginjal atau di sekitar 1 juta di setiap ginjal. Terdiri dari korpuskel renal, tubulus renal, filtrasi darah dimulai di corpuscle renal, meliputi glomerulus seberkas kapiler yang disuplai oleh arteriol aferen dan kapsul Bowman. Darah mengalir ke glomerulus akan menjadikan air zat terlarut, misalnya natrium melewati endotel kapiler, selanjutnya melalui membran dasar akan melalui epitel ke dalam ruang Bowman menjadi filtrat. Epitel ini sendiri dari podosit yang melilit membran dasar, celah yang disebut celah filtrasi. Memungkinkan zat terlarut kecil masuk tetapi menghalangi protein besar. Sel darah merah, darah yang meninggalkan glomerulus memasuki arterion aferen. Selanjutnya akan terbagi menjadi kapiler vertibular dan kapiler ini bersatu kembali menjadi vena kortikal radiata. Selanjutnya vena arcuata dan vena interlobaris, vena renalis, dan selanjutnya vena-vena inferior. Selanjutnya infiltrat dari kapsul Bowman memasuki tubulus ginjal terdiri dari tubulus contortus proximal, cabang nefron lengkung atau disebut lengkung Henle yang menurun atau naik, tubulus contortus distal, saluran pengumpul yang melahirkan urin ke kaliks minor. Selanjutnya disaringkan dengan melewatkan air. Zat terlarut di antara filtrat darah dalam kapiler vertibulus. Selanjutnya tekanan darah, laju filtrasi glomerulus diatur oleh kompleks juxtaglomerulus terletak di antara tubulus contortus distal dan arteriol aferen. Mengandung 3 jenis sel yaitu makula densa, mesangial, extraglomerulus, sel juxtaglomerulus atau glanural. Selanjutnya sel makula densa di tubulus contortus distal merasakan penurunan tekanan natrium atau darah. Selanjutnya sel juxtaglomerulus mengeluarkan renin akan menyebabkan peningkatan penyerapan kembali natrium, menyempitkan pembuluh darah dan akan menyebabkan peningkatan tekanan darah melalui sistem renin, angiotensin, aldosteron atau RAAS. Urin dan dari tubulus ginjal memasuki kaliks minor akan menyebabkan kaliks minor, selanjutnya pelvis ginjal, selanjutnya ke ureter. Selanjutnya untuk bladder. Bladder ini sendiri dia merupakan kandung kemih yang menerima urin dari ureter. Urin masuk ke persimpangan ureter ureterovesikal, dinding otot terlipat menjadi rugae saat kandung kemih kosong. Selanjutnya untuk uretra micturici, uretra ini mengalirkan urin dari kandung kemih. Strukturnya ini berbeda pada pria dan wanita secara biologis, yang akan melibatkan koordinasi erat antara sistem saraf dan otot kandung kemih. Selanjutnya untuk micturici, volume kandung kemih dia biasanya 300 sampai 400
mili mengirimkan sinyal ke pusat berkemih di sumsum tulang belakang, terletak di S2 dan saraf 2 dan saraf 3. Selanjutnya, refleks berkemih menyebabkan kontraksi kandung kemih dan relaksasi kedua sphinkter. Selanjutnya, pusat penyimpanan penyimpanan pons di pons otak dapat diaktifkan untuk menghentikan refleks berkemih. Selanjutnya, pusat berkemih pons dapat diaktifkan untuk memungkinkan refleks berkemih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan referensi yang saya buat untuk mind mapping ini. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk pembuatan mind mapping ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.